Ajaran Panji Gumilang bikin jengkel, seluruh pendukung Rizik Syihab bersatu lakukan perlawanan. Insya Allah akan diputus dengan seadil-adilnya. Bapak Ibu mohon turut mendoakan agar proses pengambilan keputusan yang dilakukan pemerintah bisa secepatnya disampaikan kepada publik. Tadi perwakilan Bapak Ibu sudah menyampaikan ke kami bahwa beliau bersepakat, semua sepakat dan mufakat menyerahkan keputusan Al-Zaitun kepada pemerintah. Mendesak Kementerian Agama untuk segera mencabut izin operasional Ma'had Al-Zaitun. Mendesak Polri untuk segera menangkap Panji Gumilang. Ini menurut saya harus segera ada tindakan tegas dari negara terkait dengan Ponpes Al-Zaitun. Kalau benar yang dituduhkan oleh beberapa kelompok bahwa ada ajaran sesat di sana, ada penyelamuran NII di sana, ada keterlibatan Israel di sana, ini negara harus bertindak tegas. Tapi kalau tidak, harus diklarifikasi juga. Kalau ini terus dibiarkan, nanti bisa menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap negara. Apalagi ada beberapa orang yang diindikasikan membackup Panji Gumilang. Ada beberapa jenderal yang disebut. Ini kan jujur agak memprihatinkan kita gitu. Dan siapapun yang bersalah, baik secara hukum pidana maupun secara administrasi kenegaraan yang lain yang bertentangan dengan prinsip-prinsip kita di dalam menyelenggarakan negara ini, tidak boleh untuk dibiarkan, dan semuanya harus dikenai sanksi sesuai aturan hukum yang berlaku, termasuk Al-Zaitun. Siapapun backingnya, siapapun orang yang ada di belakangnya Panji Gumilang, ketika memang ada indikasi pelanggaran pidananya, maka ini harus ditindak dengan tegas. 3. Organisasi keagamaan pendukung Habib Rizik Syihab yakni FPI bersama Gerakan Nasional Pengawal Fatwa atau GNPF Ulama dan juga PAD12 mengutuk keras pimpinan Ponpes Al-Zaitun Panji Gumilang yang dianggap telah menyebarkan kesesatan. Ketiga organisasi ini menyebut penyimpangan ajaran Islam yang dilakukan Panji Gumilang tidak bisa didiamkan begitu saja. Ajarannya bisa berimbas fatal sebab sejumlah pakam dalam agama Islam diubah sesuka hati. Dalam pernyataan sikap yang ditandatangani Ketua FPI Habib Muhammad Alatas, Ketua Umum GNPF Ulama Yusuf Martak dan Abdul Kahar selaku Ketua Umum PAD12, ketiga organisasi ini mendesak Menak Yakut Kolil Qoma segera turun tangan membubarkan Ponpes Al-Zaitun. Sebab jika tidak dibubarkan, jebolan Ponpes itu dikhawatirkan ikut menyebarkan ajaran menyimpang. Tak hanya membubarkan Ponpes Al-Zaitun, mereka juga mendesak aparat penegak hukum menangkap Panji Gumilang dan menghukum yang bersangkutan. Selain itu, tiga organisasi ini juga meminta orang tua wali untuk menarik anak-anaknya yang mondok di Al-Zaitun. Sebagaimana diketahui, Panji Gumilang belakangan ini bikin umat Islam di tanah air marah besar karena ajaran yang menyimpang. Yang mengubah tata cara sholat dengan mencampurkan jamaah pria dan wanita dalam satu saf yang sama. Tak hanya itu, Panji Gumilang juga mengatakan Al-Quran adalah karangan Nabi Muhammad, bukan pernyataan yang bersumber dari Allah. Selain itu, ia juga mengaku tak percaya Habib, sebab baginya keturunan Nabi sudah habis. Dia lantas menyebut orang yang mengklaim diri sebagai Nabi adalah mereka yang tak paham Al-Quran. Tak hanya bikin geger dengan pernyataan yang kontroversial, Panji Gumilang juga menerapkan peraturan tak lazim di ponpes pimpinannya itu. Salah satunya adalah setiap kali azan ada gerakan-gerakan aneh lalu bukan menghadap ke arah kiblat, melainkan ke timur. Selain itu lagu Salam Yahudi yang sempat gempar dibawakan Panji Gumilang. Tiga ormas besutan Habib Rizik yaitu FPI, GNPF, dan PAD12 membeberkan bukti kesesatan Ponpes Al-Zaitun yang diajarkan Panji Gumilang. Setidaknya ada 12 ajaran yang menyimpang dengan Islam yang telah diajarkan pendiri Ponpes Al-Zaitun Indramayu, Jawa Barat itu. Pertama, ajaran sesat yang diajarkan Panji Gumilang yakni dicampurnya anak laki-laki dan perempuan dalam satu saf salat berjamaah. Kemudian diajarkannya cara azan yang tidak sesuai petunjuk Nabi Muhammad SAW, seperti gerakan tangan dan menghadap ke arah jamaah bukan ke kiblat. Selanjutnya mengajarkan nyanyian salam Yahudi kepada para santri. Kesesatan kelima, Panji Gumilang membuat ajaran bercampurnya non-muslim dalam saf salat Jumat dan jamaah, serta menyandarkan
pendapat-pendapat menyimpangnya kepada mazhab Soekarno. Padahal Soekarno bukanlah ahli fikih yang bisa diambil sebagai rujukan dan juga tidak pernah mengajarkan sebagaimana yang diajarkan Panji Gumilang, sehingga Soekarno berlepas diri dari Panji Gumilang. Selanjutnya, kesesatan ketujuh yang diajarkan Panji Gumilang adalah menuduh fikih yang muktabar dengan tuduhan menyulitkan beragama dan mengatakan Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai kalam Nabi. Kesesatan lain yang diajarkan Panji yaitu mengajarkan keraguan kepada Al-Quran dengan mengatakan Nabi Adam alaihissalam sebagai manusia pertama yang bisa benar bisa juga meleset. Kemudian kesesatan yang lain viral adalah terdapat dalam aturan Ponpes Al-Zaitun yang mengajarkan dosa zina akan hilang jika sudah setor uang 2 juta. Karena itu, tiga ormas besutan HRS mendesak aparat penegak hukum agar segera memproses hukum Panji Gumilang karena ajaran yang diajarkannya itu telah menyimpang dan meresahkan masyarakat. Kahar juga meminta Kemenak yang membawahi pendidikan pesantren segera mencabut izin pendidikan Ponpes Al-Zaitun sekaligus menutup permanen pondok pesantren itu.